Anda buka. Sudah? Baik. Maaf ya, maaf. Di situ ada larangan an-nahyu, pelan-pelan. Dibuka kalimatnya an-nahyu, larangan. An akhdhir riwayah, untuk mengambil riwayat, belajar. Anid du'afa, ya, dari orang-orang yang lemah ilmunya atau lemah dalam hadisnya. Pelan-pelan. Di hadis-hadis itu ingin menceritakan larangan Nabi, pakai huruf la nanti ya, larangan Nabi untuk belajar dari orang-orang yang lemah ilmu, ya, lemah ilmu. Hati-hati, misalnya termasuk Nurul Bahri, saya kan mengundang ustadz, itu dilarang oleh Nabi. Tidak boleh Anda belajar pada orang yang lemah ilmunya. Di lemah ilmu saja sudah tidak boleh belajar, apalagi yang tak punya ilmu. Itu bahaya ya. Ada orang yang maaf backgroundnya bukan agama, bahkan kadang-kadang membuat orang tertawa dan sebagainya, tiba-tiba dipoles jadi ustadz, Anda belajar ke situ, itu Anda dosa ya. Bukan cuma terlibat, tapi dosa ya. Karena la itu, kalau sudah ada la nahyi, larangan sifatnya, bila dilakukan larangan itu, maka konsekuensinya dosa ya. Jadi kalau sudah ada la nahyi sifatnya, la jangan lakukan, lantas Anda lakukan, itu dosa. Misal Nabi menyampaikan jangan bergibah, lalu ada bergibah, dosa enggak? Dosa. Allah sampaikan jangan dekati zina, la taqrabu zina, ada orang berzina, dosa enggak? Sama kata Nabi, jangan belajar dari orang yang lemah ilmunya. Lalu orang ini belajar ya, maaf, ketika dia belajar, bahkan kata Nabi, saya bacakan hadisnya ya, sayakunu fi akhir zaman ya, akan terjadi di akhir zaman, dajjaluna kadzabun, terdapat orang-orang yang suka berdusta ya. Di ada kadzib, ada kadzab. Kalau kadzib sekali dusta, kalau kadzab terus-terusan berdusta ya, terus-terusan berdusta ya. Pelan-pelan. Yuhadditsunakum bisyai'in la tasma'unahu wa la yasma'uhu wa la yasma'u aba'ukum ya. Anda akan mendengar dari mereka pernyataan-pernyataan yang belum pernah Anda dengar sebelumnya, bahkan bapak kita pun tidak pernah dengar ya. Ini Masya Allah, saking kuatnya dosanya, bahkan maaf, jangankan kita, orang tua kita aja nggak pernah dengar ya. Tiba-tiba datang seseorang mengaku paham agama, walaupun gelarnya doktor, profesor dan sebagainya, tiba-tiba datang menyampaikan semua agama sama. Belajar tinggi-tinggi dapat gelar, menyampaikan semua agama sama ya. Kata Nabi akan terjadi satu saat di akhir zaman, seseorang tiba-tiba mengatakan tentang agama yang belum pernah kita dengar ya. Belum pernah, bahkan orang tua kita pun tak mendengar itu ya, tidak mendengar itu. Kata Nabi, maaf ya, iyyakum wa iyyahum, waspada Anda semua, hati-hati, jauhi mereka, jauhi ya, jauhi. La yudillunakum, pakai la ya. Hati-hati, jangan sampai mereka menyesatkan Anda semua, jangan sampai mereka menyesatkan Anda semua, itu hati-hati ya. Jadi maaf, saya agak menyimpang sedikit ya. Kalau ada orang yang dilarang oleh Nabi belajar pada orang-orang yang lemah ilmu, lantas kemudian dia belajar ke situ dan mengangkat kelemahan ilmunya ini, tersebar kalimatnya, menyebar di masyarakat, di banyak orang, disaksikan lagi, itu Anda berkontribusi dalam dosanya ya. Yang terbaik tinggalkan. Itu sudah ada ketentuannya di Quran ya. Maaf saya agak sedikit melebar ya. Quran surah keempat An-Nisa, Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Ayat 140. Mau dicatat sama posisinya? Sebelah kiri paling bawah. Oke. Quran surah 4 An-Nisa ayat 140. Ada ayatnya? Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Ada ayatnya? Oke, saya terjemahkan ya. Saya terjemahkan. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, dan telah tetap ketentuan di dalam Al-Qur'an, dalam Alkitab. Ya. Ini sudah tetap, nggak bisa dirubah. Kalau ada pakai qad artinya pasti, tidak boleh berubah. Ya. Jadi sampai kiamat pun tetap begini. Apa ketentuannya? An idza sami'tum, jika Anda satu saat mendengar ayatillahi yukfaru biha, ayat-ayat Allah kemudian diingkari ya. Dia tolak, berbeda, jauh dari keterangan Quran,
Quran bilang inna dina indallahil Islam. Dia katakan semua agama sama misal, ya. Baik, misal saja. Wa yustahza'u biha, atau dia tidak mengingkari, cuma mengolok-olok. Cuma mengolok-olok, ya. Ada orang pakai hijab diolok-olok misalkan, sudah ketinggalan zaman misal, ya. Ada orang ingin memelihara jenggot misal saja, dia berjenggot diolok-olok misal, ya. Dia lupa kalau nabinya berjenggot. Hati-hati, hati-hati, ya. Hati-hati, nabi Anda itu berjenggot tuh, ya. Jadi bukan persoalan tumbuh jenggot atau tidaknya, tapi mengolok-olok pada sesuatu yang tidak tepat itu berbahaya, ya. Maaf, kata Quran, fala taq'udu ma'hum. Bapak ibu tidak usah repot-repot buang energi kita yang sangat bermanfaat itu. Jangan repot-repot menggunakannya untuk hadir beserta mereka, duduk dengan mereka, menyaksikan tayangannya, baca bukunya, dengarkan ceramahnya. Nggak usah, tinggalin aja, ya. Laknya nahi itu, fala taq'udu ma'hum, jangan sertai mereka, nggak usah, ya. Di rumusnya kalau ada orang-orang yang kontroversial, orang yang lemah ilmu, tidak usah direspon. Kalau muncul di televisi misalnya, nggak usah disaksikan, nggak usah ditonton, pindahin aja, ya. Justru karena keseringan dilihat, ratingnya naik, terus dipertahankan. Kalau nggak ada yang lihat, selesai, ya. Biasanya ustadz begitu, ustadz musiman biasanya, ya. Coba cek, ya, kalau musim rambutan, rambutan kan yang banyak, ya. Selesai rambutan, mangga muncul, rambutan hilang, mangga yang naik, ya. Coba cek. Biasanya orang-orang yang lemah ilmu dengan sendirinya akan hilang. Selesai musimnya, selesai, ya. Jadi kalau Anda, tapi yang paling berbahaya, kalau Anda hadir di situ, saksikan itu, kemudian berusaha mengangkat itu juga, berkontribusi mengangkat itu semua, maaf, kata Quran, innakum idzam mithluhum. Lama-lama Anda akan seperti mereka, ya. Minimal punya pemikiran yang sama, minimal bersimpati, atau paling tidak berkontribusi dalam dosa, ya. Apa hukumannya bagi orang seperti ini? Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Maka kami akan kumpulkan mereka semua orang munafik, disebut orang munafik, ya. Jadi saya ilustrasikan begini, ya. Ada orang kafir, ada orang munafik, orang Islam saya, yang mengingkari ketentuan agamanya, yang menjelek-jelekan agamanya, misal, ya. Maka yang pertama masuk neraka itu bukan orang kafir, orang munafik dulu. Orang munafik dulu diikuti orang kafir, disiapkan di tempat spesial namanya neraka jahanam.